Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Kesupenagu Medan, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Pada hari ini kita memperingati seorang kudus, yakni Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Kini marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Dengan bacaan Injil ini kita ingin mengaplikasikan ke dalam kehidupan keluarga Katolik sebagai bentuk konkret dari kerajaan Allah yang sedang berziarah di atas muka bumi ini, yakni siapakah yang terbesar dalam keluarga Katolik. Keluarga Katolik yang terkasih, mengapa Tuhan kita Yesus Kristus mengambil contoh seorang anak untuk menjawab pertanyaan murid-muridnya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Apa sungguhnya yang hendak disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Kita tahu secara umum seorang anak kecil, kehidupan dia sangat bergantung kepada orang tua untuk segala aspek kebutuhan dia. Seorang anak juga belum mampu memutuskan untuk menentukan jenis pakaian yang ia pakai, jenis makanan yang ia santap, dan juga keputusan-keputusan orang tua itulah yang dilaksanakan dan memandu kehidupan seorang anak kecil. Selain itu, anak kecil menunjukkan ciri-ciri demikian. Mereka ceria, suka bermain, spontan, tidak diskriminasi, dan belum pandai untuk berbohong. Mereka berbicara tentang hal yang benar. Keluarga Katolik yang terkasih, ciri-ciri semacam inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimiliki oleh seseorang yang ingin besar dalam kerajaan surga, yakni suatu kehidupan yang sungguh mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Suatu kehidupan di mana keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita berasal dari firman Tuhan, bahkan dari keputusan Tuhan itu sendiri yang memandu bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Selain itu, sifat-sifat anak kecil dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus diperlihatkan oleh kita sebagai murid-murid Kristus yang ingin menjadi besar di dalam kerajaan surga, yakni sikap spontan, ceria, bersahabat dengan siapapun juga, dan tidak diskriminasi berdasarkan suku, agama, kelas sosial, pendidikan, bahkan juga kondisi kesehatan. Ciri anak kecil juga diperlihatkan kepada kita sebagai orang yang ingin besar di dalam kerajaan surga, yakni hidup dalam kebenaran. Keluarga Katolik yang terkasih,
Ternyata ciri-ciri semacam ini juga hadir di dalam diri Santa Teresia dari Lisieux. Santa Teresia Lisieux meninggal tanggal 30 September tahun 1897. Ia digelari sebagai Little Flower, bunga kecil yang beri keharuman tentang keindahan hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah seorang suster Karmelit, di mana di dalam dirinya dia memperlihatkan bagaimana menjalani kehidupan dengan suatu semangat atau spiritualitas seorang anak kecil. Dan itu ditulis di dalam buku yang berjudul The Story of a Soul atau Kisah Satu Jiwa. Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, menyampaikan bahwa aku adalah mainan Yesus. Aku membiarkan diriku di dalam pangkuan Tuhan kita Yesus Kristus untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Sebagaimana sebuah boneka, Teresia membayangkan dirinya. Ketika Teresia memainkan sebuah boneka, ia mengambil dan ia bermain dan menimbulkan sukacita. Kemudian ia letakkan boneka itu dan ia mengabaikan boneka itu ketika ia mulai melakukan kegiatan-kegiatan lain, dan boneka itu tetap ada di sana sebelum ia mengambil untuk bermain. Nah, demikian juga Teresia Lisieux mengatakan, aku adalah boneka Yesus Kristus. Apabila ia membutuhkan aku agar ia mengalami kegembiraan, ambillah aku. Tetapi ketika ia tidak lagi membutuhkan aku, meletakkan aku pada sebuah pojok dalam sebuah ruangan, aku akan diam di sana tanpa protes dan tanpa berengut-engut, bersungut-sungut. Dengan ini, Teresia Lisieux mengatakan bahwa dia tetap bersukacita, dia tetap bergembira apabila tidak dipercayakan melakukan sebuah tugas. Dipercayakan melakukan sebuah tugas dengan ikhlas, ia mengalami semuanya itu karena dia adalah mainan Yesus Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, ciri kehidupan Teresia ini pasti tidak terlepas dari campur tangan orang tuanya, yakni sang ayah Louis Martin dan sang ibu Zélie Marie Gaurelin. Tidak terlepas dari campur tangan sang ayah Louis Martin dan Relique Marie Gaurelin. Kami percaya sifat yang dimiliki oleh Teresia, anak-anak Yesus ini, adalah bagian dari pendidikan dalam keluarga yang ia peroleh dari sang ayah Louis Martin dan Zélie Maria Gaurelin. Dari sang ayah Louis Martin dan Zélie Maria Gaurelin. Oleh karena itu, keluarga Katolik yang terkasih, siapakah yang terbesar di dalam keluarga kita? Maka bacaan Injil pada hari ini menyampaikan kepada kita, yang terbesar dalam keluarga kita bukan ayah, bukan ibu, bukan abang, bukan yang paling pandai, bukan yang paling sehat, dan bukan yang paling kuat, tetapi mereka yang memiliki sikap bergantung kepada Tuhan, menjalankan keputusan-keputusan kepada Tuhan dalam kehidupan setiap hari, dan mereka yang memiliki ciri sebagai seorang yang spontan, mencintai kebenaran, menyukai melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dengan sukacita, diperhitungkan atau tidak diperhitungkan, disambut atau tidak disambut, tapi tetap menunjukkan keceriaan di dalam hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita.